Menjelang perayaan 17 Agustus, kita biasanya ramai pasang bendera, bikin lomba panjat pinang, dan nostalgia perjuangan kemerdekaan. Tapi di balik euforia itu, ada pertanyaan yang agak bikin hati nyut-nyutan. Setelah hampir 3 dekade reformasi, kok Indonesia masih belum bisa disebut sebagai negara besar? Pertumbuhan ekonomi kita memang jalan, tapi kalau dibandingin sama tetangga seperti Singapura dan India, rasanya seperti ikut lomba lari tapi startnya sama, finishnya mereka udah ngopi duluan. Hampir 30 tahun terakhir, laju kita di bawah mereka di hampir semua bidang, ekonomi, teknologi, bahkan soal kedaulatan. Buat sebagian pejabat, pernyataan kayak gini mungkin bikin kuping panas. Tapi seharusnya justru ini bikin kita tertantang. Masa iya kita nggak bisa minimal nyamain, atau kalau bisa malah nyalip? Coba tengok India. Negara ini merdeka 2 tahun lebih muda dari Indonesia, tepatnya tahun 1947. Sekarang, produk domestik bruto, PDB, mereka 4 kali lipat lebih besar dari Indonesia. PDB kita sekitar 1,3 triliun dolar, sementara India sudah tembus 4,5 triliun dolar. Padahal di awal kemerdekaan, sama-sama dari titik miskin. Tapi mereka bisa tancap gas 4 kali lebih kaya dari kita. Lalu ada Singapura. Negara mungil ini merdeka 20 tahun lebih muda dari kita, tepatnya tahun 1965. GDP per kapitanya 20 kali lipat pendapatan rata-rata orang Indonesia. Itu setara 88.000 dolar per orang, sedangkan kita masih di kisaran 4.500 dolar per orang. Sedikit flashback sejarah. Di abad ke-17 dan ke-18, India adalah wilayah terkaya di dunia, menyumbang sekitar 20% GDP global. Kalau disetarakan dengan kondisi sekarang, itu sama seperti menguasai 110 triliun dolar, setara Amerika Serikat yang kekayaannya 25 triliun dolar. Intinya, India waktu itu adalah Amerikanya abad 17. Sayangnya, kekayaan itu nggak diimbangi dengan kekuatan militer. Budaya Asia waktu itu, termasuk India, menempatkan ekonomi di urutan pertama, baru kemudian mikirin militer. Beda dengan Eropa yang militernya nomor 1, ekonominya nyusul dengan cara, maaf nih, merampok koloni. Begitu India merdeka tahun 1947, mereka cuma pegang sisa 4% GDP global. Sisanya diperkirakan setara 35 triliun dolar di zaman sekarang, habis dibawa Inggris. India yang saat itu punya penduduk sekitar 350 juta jiwa, harus menghadapi kemiskinan masif. Harapan hidup cuma 32 tahun, dan yang bisa baca tulis cuma 12% penduduk. Tapi 70 tahun kemudian, kondisinya berubah total. Sekarang India jadi negara terkaya keempat di dunia, dan diprediksi dalam 3 tahun lagi bakal nyalip Jepang untuk jadi nomor 3 di bawah Amerika dan Tiongkok. Kepemimpinan Perdana Menteri pertama mereka, Jawaharlal Nehru, seorang ilmuwan dan idealis, punya visi India harus jadi negara industrialis seperti masa jayanya di abad 17. Fokusnya jelas, bikin pabrik baja, bangun bendungan, perkuat irigasi pertanian, dan mengembangkan sektor keuangan. 10 tahun pertama kemerdekaan, India dapat pinjaman besar dari Uni Soviet. Tapi bukan berarti mulus. Pajak yang terlalu tinggi bikin ekonomi lambat, korupsi merajalela, dan penguasa lokal, kalau dianalogikan ke dunia fiksi, semacam ormas di Konoha, banyak yang jadi beban. Dari tahun 50-an sampai 80-an, ekonomi India cuma tumbuh 3,5% per tahun. Kalau mau jadi negara maju, butuh waktu 200 tahun. Bedanya, India pelan tapi maju. Di Indonesia kita malah sering lihat pola kebalikannya. Pemerintah rajin menambah pajak dari sektor ke sektor, tapi manfaatnya nggak terasa ke rakyat. Uang pajak yang harusnya buat pembangunan malah sering bocor di tengah jalan, masuk ke kantong oknum, dari level pusat sampai daerah. Korupsi sudah kayak penyakit kronis yang nular ke hampir semua bidang pemerintahan. Akhirnya, bukan cuma rakyat yang ngos-ngosan, tapi potensi ekonomi juga mandek karena energi negara habis buat nutupin kebocoran anggaran dan ribut soal aturan yang nggak produktif. Meski begitu, ada satu terobosan penting di India. Revolusi hijau tahun 60-an sampai awal 2000-an yang bikin mereka swasembada gandum. Mereka nggak perlu lagi tergantung pada bantuan pangan Amerika.
Sayangnya di Indonesia meskipun budaya makan mie dan roti kuat, kita tetap impor gandum selama lebih dari 5 dekade. Di akhir 80-an, GDP per kapita India cuma $217, kalah dari Sudan yang sudah $417, apalagi Indonesia yang saat itu $480. Perubahan besar datang di era Rajiv Gandhi. Dia ini semacam Deng Xiaoping-nya India, fokus pada teknologi, pendidikan, dan reformasi birokrasi. Sistem perizinan dipangkas, komputer dan telekomunikasi dimurahkan, dan siswa diarahkan untuk belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Hasilnya, ekonomi mulai tumbuh 5-6% per tahun. Puncak reformasi terjadi di era Narasimha Rao tahun 90-an. Mata uang rupiah didevaluasi, izin usaha disederhanakan, hambatan perdagangan dihapus, dan perusahaan asing bebas masuk tanpa batasan. India jadi lincah, UKM berkembang, dan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5-9% per tahun sejak itu. Sementara itu, kita di Indonesia, ya begitulah, masih sibuk tarik ulur kebijakan. BUMN yang kadang makan pangsa pasar rakyat, birokrasi yang kaku, pajak naik terus, dan korupsi yang merembes ke hampir setiap sendi pemerintahan. Kalau mau jujur, cerita India ini bukan sekadar sejarah, tapi juga wake-up call buat kita. Sampai kapan kita mau puas jadi negara berkembang yang cuma berkembang di spanduk dan pidato pejabat? Sampai kapan kita biarkan potensi anak muda, sumber daya alam, dan peluang ekonomi lari ke luar negeri? Karena di dalam negeri terlalu banyak aturan yang mengikat, tapi longgar kalau urusan sogokan. India butuh 70 tahun untuk berbenah. Meski start mereka sama buruknya dengan kita. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Bedanya, mereka mau fokus, mau bersih-bersih, mau memotong birokrasi yang nyekek leher ekonomi. Kita masih sibuk debat di DPR, nyusun pajak baru, dan saling sikut demi kursi. Kalau pola ini terus dipelihara, jangan kaget kalau 30 tahun lagi, kita masih di tempat yang sama. Cuma lebih banyak utang, lebih sempit lapangan kerja, dan lebih lelah rakyatnya. Sampai kapan kita mau jadi penonton di arena yang sebenarnya kita punya tiket untuk ikut main? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.